Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Ridho Agung Juantara SPD MPD. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang teori humanistik dalam proses pembelajaran. Sebelum kami mempresentasikan materi pada siang hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ratnasari sebagai moderator. Yang kedua, Renita Wulandari sebagai penyaji pertama. Yang ketiga, Putu Cynthia sebagai penyaji kedua. Dan yang terakhir, Putri Rafika sebagai penyaji ketiga. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Renita Wulandari. Kepada Saudari Renita dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, belajar dapat dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tujuan para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Teori humanistik ini lebih banyak membahas tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan mengenai proses belajar dalam bentuk yang terbaik. Motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam proses belajar, karena tanpa motivasi dan keinginan dari pihak belajar, tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Renita yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putu Cynthia. Kepada Saudari Putu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoretik antara lain Arthur Columbus. Columbus berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pembelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Yang kedua, Maslow. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengatakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Yang ketiga, Carl Roger. Carl Roger membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif dan eksperiential. Yang keempat, Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu tahap pengamalan konkret, pengamalan aktif dan reflektif, konseptualisasi, eksperimentasi aktif. Yang kelima, Honey dan Mumford. Berdasarkan teori Kolb, Honey dan Mumford membuat penggolongan siswa aktif, reflektot, teoritis, dan pragmatis. Yang pertama, tipe siswa yang aktif berbicara merupakan yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman yang baru. Yang kedua, tipe siswa reflektot adalah sebaliknya, jika mereka cenderung sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Yang ketiga, tipe siswa teoritis biasanya sangat kritis, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang bersifat subjektif. Yang keempat, tipe siswa pragmatif biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal.
Yang keenam yaitu Habermas. Beliau mengelompokkan tipe belajar menjadi dua hal, yaitu belajar teknis dan belajar praktis. Yang kedua yaitu prinsip teori belajar humanistik. Dalam buku karya Roger, menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah pembelajaran. Yang pertama, manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud tersendiri. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolak. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda dan terjadilah proses belajar. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh siswa yang dengan melakukannya. Yang ketujuh, belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut tanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang kedelapan, belajar inisiasi sendiri yang melibatkan kepribadian siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dengan lestari. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai untuk mawas diri dan mengkritik diri sendiri, dan penilaian dari orang tua merupakan cara kedua yang penting. Yang kesepuluh, belajar yang paling berguna secara sosial dalam dunia modern ini belajar mengenai proses belajar, suatu kebutuhan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuan ke dalam diri seseorang mengenai proses perubahan itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Putu yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Rafika. Kepada Saudari Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi yang selanjutnya adalah aplikasi belajar teori humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik lebih merujuk pada ruh spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Penerapan atau aplikasi teori belajar humanistik ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri, sedangkan guru sebagai fasilitator, pendamping, dan motivator. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses pembelajaran daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui yaitu yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, dan melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Yang keenam, guru menerima peserta didik apa adanya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan peserta didik untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individu berdasarkan perolehan presentasi peserta didik. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.